Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada saat ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyelesaikan inverse matriks berordo 3x3. Nah, Bapak ingatkan materinya minggu lalu kita sudah membahas di situ menyelesaikan atau menentukan inverse matriks berordo 2x2. Nah, untuk pada saat ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu menentukan inverse matriks yang berordo 3x3. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi kita pada saat ini. Jadi inverse matriks berordo 3x3. Nah, misalnya diberikan matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus untuk mencari inverse matriks tersebut adalah ini A inverse sama dengan seperdeterminannya dikali dengan adjoint dari matriks A. Nah, ini rumusnya ya, untuk mencari matriks inverse matriks berordo 3x3. Di mana adjoint itu rumusnya K11, K1, K21, K31, K12, K22, K32, K13, K23 dan K33. Nah, di sini diberikan tanda dengan ketentuan di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ini ketentuannya ya, jadi diberikan tanda seperti itu. Berselang-seling positif, negatif, positif. Jangan sampai negatif didahulukan, harus positif, positif, negatif, positif, kemudian berikutnya minus, positif, minus. Ya, nah itu. Nah, kayak ini kalau kalian lihat di buku paketnya itu menandakan kofaktor, ya, kofaktor. Nah, untuk mencari K11-nya ini elemen-elemen dari K11, K21, K31 dan sebagainya. Kita lihat di sini K11 itu sama dengan K11 di sini artinya ini dicoret ya, baris pertama kolom pertama. Jadi ini dicoret ke sana, baris pertama kolom pertama. Jadi tinggal E, F, H, I. Ya. Kemudian kalau misalnya K12 artinya yang dicoret baris pertama kolom kedua. Jadi ini baris pertama dicoret di atas, kemudian kolom kedua. Berarti tinggal D, F, G, I yang ini, D, F, G, I yang tidak dikenai garis coretan. Kemudian K13 artinya baris yang dicoret adalah baris pertama kolom ketiga. Berarti yang ini diambil baris pertama kolom ketiga. Berarti tinggal D, E, G, H. Demikian seterusnya sampai dengan K33. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Contohnya di sini di buku LKS-nya sudah ada. Jika diketahui matriks A sama dengan 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 5, 6, maka tentukan yang pertama itu determinan matriks A. Ini pelajarannya pertemuan sebelumnya ya, menentukan determinan adjoint A. Kemudian yang ketiga inverse matriks A. Nah, kita selesaikan yang pertama yaitu menentukan determinan. Nah, pertemuan sebelumnya dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 ada dua cara ya. Yang pertama itu metode Sarus. Yang ini yang Bapak gunakan ya, karena ini yang biasa sering digunakan. Kemudian metode yang kedua pembelajarannya minggu lalu yaitu ekspansi kofaktor. Ya, di sini Bapak gunakan metode Sarus. Jadi 2, 3, 4, 1, 2, 3 kita tuliskan kembali matriksnya, kemudian diberikan tanda determinan. Kemudian kolom pertama dengan kolom kedua ditulis kembali. Kemudian dikali ya, ini 2 kali 2 kali 6, 2 kali 2 4, 4 kali 6 24. Kemudian 3 kali 3 9, dikali 1 9, 4 dikali 1 4, dikali 5 20. Kemudian ini tandanya positif, positif, positif. Kemudian untuk yang negatif, ini 4 dikali 2 8 minus. Kemudian ini 2 kali 3 6, 6 kali 5 30 minus 30. Kemudian
3 kali 1, 3 dikali 6, 18, minus 18. Jadi kalau ini dioperasikan hasilnya minus 3. Nah itu adalah determinannya. Sekarang kita mencari adjoinnya, adjoin dari matriks A. Ini dalam kurung ya, sebenarnya biasanya dibahas dalam kurung. Untuk mencari adjoin dari matriks A, kita harus mencari setiap kofaktornya dulu ya, elemen dari kofaktor. Nah, kita cari dulu K11. K11 artinya yang dicoret adalah baris yang ini kemudian kolom ini, berarti tinggal 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Kemudian kita cari determinannya ini, karena orderannya 2 kali 2 jadi tinggal dikali silang ya. 2 kali 6 12 dikurang 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya 12 dikurang dengan 15 hasilnya sama dengan minus 3. Sekarang K12. K12 artinya baris pertama kolom kedua, jadi yang diambil yang tidak dikenai coretan adalah 1, 3, 1, 6. 1, 3, 1, 6. Hasilnya 1 kali 6, 6 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Sekarang K13. K13 sama dengan baris pertama yang dicoret kemudian kolom ketiga, tinggal 1, 2, 1, 5. 1, 2, 1, 5. Hasilnya 1 kali 5 dikurang 2 kali 1 2. Ini sama dengan 3. Selanjutnya K21 ya. K21 artinya kolom kedua baris kedua kolom pertama, jadi tinggal 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita selesaikan. 3 kali 6 sama dengan 18 dikurang 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, ini 18 kurang 20 sama dengan minus 2. Selanjutnya K22. Yang dicoret baris kedua kolom kedua, jadi tinggal 2, 4, 1, 6. 2, 4, 1, 6. Ini hasilnya 2 kali 6 sama dengan 12 dikurang 4 kali 1 4. Ini hasilnya sama dengan 8. Sekarang kita mau cari lagi K23. Jadi ini Bapak hapus ya. Jadi K22 sudah, sekarang K23 lagi. Kolom baris kedua kolom ketiga artinya tinggal 23, 1, 5. 23, 1, 5. Ini sama dengan 2 kali 5 10 dikurang 3 kali 1 3. 10 kurang 3 hasilnya sama dengan 7. Sekarang K31. Baris ketiga kolom pertama, jadi tinggal 3, 4, 2, 3. 3, 4, 2, 3. Ini sama dengan 3 kali 3 9 dikurang 4 kali 2 8. Hasilnya sama dengan 1. Sekarang K32. K32 artinya kolom baris ketiga kolom kedua, jadi tinggal 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Ini kalau diselesaikan 2 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 2 kali 3 6 kurang 4 kali 1 4. Jadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat lagi K33. Artinya yang coret adalah baris ketiga kolom ketiga. Jadi K33
sama dengan ini tinggal 23 1 2. 23 1 2. Ini 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 1 3. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Setelah kita dapatkan elemen-elemen dari kofaktornya, kita substitusi ke rumus seperti ini untuk mendapatkan adjoint matriksnya. Ini Bapak hapus ya. Jadi kita tulis adjoint A sama dengan, nah kelas 1 tadi di sini berapa? Minus 3. Minus kali positif artinya minus ya, minus. Jadi di sini minus 3. Sekarang K21 kita urutkan ke bawah saja ya. K11, K12. Di sini K12 hasilnya 3. 3 dikali dengan minus di sini berarti minus 3. Sekarang K13 di sini tadi 3 ya, di sana 3, di sini positif jadi tetap 3. Sekarang K21. Di sini K21-nya minus 2 dikali dengan minus di sini artinya positif 2 ya. Kemudian K22. K22 di sini 8, kemudian di sini positif jadi positif 8. Kemudian K23 di sini 7, kemudian di sini minus, artinya di sini minus 7. Selanjutnya K31 di sini 1, kemudian di sini tandanya positif jadi 1. K32 2, di sini negatif berarti minus 2. Dan K33 1, di sini positif jadi ditulis 1. Jadi inilah adjoint dari matriks A. Elemen-elemennya adalah minus 3, 2, 1, minus 3, 8, minus 2, 3, minus 7, dan 1. Jadi nomor 2 kita sudah selesaikan ini. Dan ini sudah tadi. Ini juga. Sekarang kita mencari inverse matriksnya dengan menggunakan rumus yang tadi ya, inverse matriks ini. Jadi kita tulis ini tadi kan nomor 2. Sekarang nomor 3. A inverse sama dengan, saya berdeterminan matriksnya, saya berdeterminan matriks A dikali dengan adjoint, langsung saja terus ya. Matriks determinannya tadi berapa? Determinannya tadi minus 3 tadi ya, ingat kan? Minus 3. Kemudian adjointnya yang ini dikali dengan matriks adjointnya ini minus 3, 2, 1, minus 3, 8, minus 2, 3, minus 7, 1. Nah ini sama dengan, ini kita kali masuk, jadi seper minus 3 dikali dengan minus 3 hasilnya sama dengan 1. Terus ini minus 2 per 3. Kemudian ini min 1/3. Kemudian ini seper minus 3 dikali dengan minus 3 hasilnya sama dengan 1. Ini minus 8 per 3. Kemudian ini min seper minus 3 dikali dengan minus 2 hasilnya 2 per 3. Kemudian ini minus 1 ya, kemudian ini 7 per 3, kemudian ini min 1/3. Nah, jadi inilah inverse dari matriks A nya yang sana ya. Elemen-elemennya adalah 1 minus 2 per 3, min 1/3, 1 minus 8 per 3, 2 per 3, min 1, 7 per 3, kemudian min 1/3. Ya baik, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu transpose matriks bagian E. Jadi sebelumnya itu bagian D-nya adalah determinan matriks. Sekarang bagian E yaitu transpose matriks. Nah, pengertian dari transpose matriks
Jadi transpose matriks adalah matriks baru yang disusun dari matriks lain dengan cara menukar elemen kolom menjadi elemen baris. Jadi kata kuncinya di sini kolom menjadi baris, menjadi elemen baris ya. Dan sebaliknya elemen baris menjadi elemen kolom. Transpose matriks A dinotasikan dengan A pangkat T atau A pangkat T besar. Jadi biasanya di buku-buku pelajaran matematika itu ada yang menggunakan A pangkat T, T-nya kecil, dan ada juga yang biasa menggunakan A pangkat T besar. Jadi kalau kalian menemukan seperti itu, tidak usah bingung ya. Jadi itu menandakan A transpose atau matriks transpose A. Contohnya di sini, tentukan transpose matriks dari A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gampang saja ya. Jadi barisnya ini menjadi kolom. Jadi baris 1, 2, 3 dirubah menjadi kolom. Jadi 1, 2, 3. Kemudian baris ini juga berubah menjadi kolom. 4, 5, 6. Nah, gampang kan ini transpose matriks dari matriks A. Jadi pertama tadi ordonya berapa baris ini? 2 kali 3 berubah menjadi 3 kali 2. 3 kolom, 3 baris, 2 kolom, 1, 2, 3. Ya. Jadi ukuran ordonya berubah. Sekarang contoh nomor 2. Diketahui matriks A sama dengan 3W X min 1 dan kemudian B-nya Y minus 3, 5, Z dan C-nya 5, 5, 5, 10. Jika AT adalah transpose dari matriks A dan berlaku A pangkat T ditambah B dikurang C sama dengan 0, minus 3, 4, minus 5, tentukan nilai dari W dikurang X ditambah Y ditambah Z. Nah, pertama-tama yang kita mau cari adalah A transpose, karena pertanyaan ini kan ada A transpose. Nah, jadi kalau misalnya ini gampang saja kan, baris menjadi kolom. Jadi A transpose-nya 3W X minus 1. Ya, kemudian kita tulis ini kan kesamaan matriks ya, pelajaran sebelumnya kesamaan matriks itu. Jadi kita tulis maka A transpose ditambah B kurang C sama dengan 0, minus 3, 4, minus 5. Ini A transpose tadi adalah 3 X W min 1. Jadi 3 X W min 1 ditambah dengan matriks B. Matriks B yang mana? Ini kan Y minus 3, 5, Z. Y minus 3, 5, Z. Kemudian dikurang dengan matriks C. Matriks C yang mana tadi? Ini kan di sana kan 5, 5, 5, 10. 5, 5, 5, 10. Ini sama dengan matriks ini. 0, minus 3, 4, minus 5. Ini kan sudah dalam bentuk persamaan matriks. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan matriks yang ada di ruas kiri. Ini Bapak hapus ya. Kita operasikan, jadi di sini ini 3 ditambah Y dikurang 5. Jadi 3 tambah Y dikurang 5. Kemudian ini X dikurang 3 dikurang 5. X dikurang 3 kurang 5. Kemudian yang ini W ditambah 5 dikurang 5. W
ditambah 5 dikurang 5. Kemudian ini min 1 ditambah Z dikurang 10. Min 1 ditambah Z dikurang 10 sama dengan matriksnya ini tadi 0 minus 3, 0 minus 3, 4 minus 5. Selanjutnya kita selesaikan yang ini operasinya ya. 3 dikurang dengan 5 sama dengan minus 2. Jadi di sini hasilnya Y dikurang dengan 2. Selanjutnya ini minus 3 dikurang 5 sama dengan minus 8. Jadi tinggal X dikurang 8. Selanjutnya yang ini kan habis ini 5 kurang 5 sama dengan 0. Jadi tinggal Y. Kemudian ini min 1 dikurang 10 sama dengan min 11. Jadi Z dikurang dengan 11. Ini sama dengan 0 minus 3, 4 minus. Sekarang kita sudah bisa mencari nilai dari X, W, X, Y, Z. Ya, jadi dari dua persamaan ini, jadi kita tulis dari kesamaan matriks di atas diperoleh. Nah, yang pertama Y dikurang 2 ini sama dengan 0. Ya, yang saya letak. Masih ingat kan bagaimana menyelesaikan dua kesamaan matriks? Yang saya letak itu disamakan. Y dikurang 2 sama dengan 0. Maka ini Y-nya sama dengan ini pindah ke sana jadi minus, ya jadi positif 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita peroleh X dikurang 8 sama dengan minus 3. Jadi X kurang 8 sama dengan minus 3. Maka X-nya sama dengan, coba kasih ke bawah ya supaya lebih jelas. Ini tadi Y-nya sama dengan 2. Pertama itu yang kedua X kurang 8 sama dengan minus 3. Maka ini X nya sama dengan minus 3. Ini pindah ke sana jadi positif 8. Jadi X nya sama dengan minus 3 tambah 8 sama dengan positif 5. Sekarang yang berikutnya adalah ini langsung kita dapat yang nilai W nya sama dengan 4. Kemudian berikutnya Z kurang 11 sama dengan minus 5. Jadi Z nya sama dengan minus 5 ditambah 11. Ini bisa naik sana jadi positif. Jadi Z nya minus 5 ditambah 11 sama dengan positif 6. Jadi kita sudah dapatkan nilai Y sama dengan 2, X sama dengan 5, W sama dengan 4, dan Z sama dengan 6. Sekarang kita lihat pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari W dikurang X ditambah Y ditambah Z. Jadi kita tulis di sini. Jadi W dikurang X ditambah Y ditambah Z sama dengan W nya tadi berapa? 4 dikurang 5, kemudian Y nya 2, kemudian Z-nya 6 tambah 6. Jadi ini hasilnya 4 dikurang 5 sama dengan minus 1 ditambah 2, 1 ditambah 6 sama dengan 7. Ya, jadi nilai dari W dikurang X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini mengenai matriks, menentukan inverse matriks berordo 3x3, dan kita sudah mempelajari transpose matriks. Bapak berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dan tugas-tugas yang diberikan harap dikerjakan karena nilai-nilainya nanti diakumulasikan baik dari tugas-tugasnya maupun nilai PAS kemarin nanti diakumulasikan untuk nilainya di rapor. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.